Sahabat semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga sahabat semuanya senantiasa sehat selalu ya di sana. Dan pada kesempatan kali ini aku ingin unboxing sebuah pulpet atau papan pendingin laptop. Dan aku ingin membahas sebenarnya bagaimana sih, sejauh mana sih efektivitas dari pulpet atau pendingin laptop ini. Jadi laptopku itu kan bermasalah ya, pemanasnya, kipasnya itu tidak terlalu bekerja dengan baik, jadi mudah panas. Dan ketika menggunakan pulpet ini, apakah bisa efektif menurunkan panas dan seberapa jauh sih, seberapa derajat sih turunnya panas dari laptop itu ketika aku menggunakan pulpet ini. Namun sebelum itu, bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan subscribe dulu supaya bisa membantu agar channel ini senantiasa bisa memberikan informasi yang bermanfaat pada orang banyak. Nah teman-teman, kalau aku lihat di brosurnya, nah ini karena aku belinya di Turki ya, jadi di bahasa Turki teman-teman. Nah ini mereknya Addison. Kemudian di sini ada serinya ANC 505. Kemudian di sini itu support untuk Windows, kemudian untuk MacBook, kemudian 2 USB. Kemudian ini untuk laptop ukuran 12-17 inci. Kemudian di sini USB hub, artinya kalau kita masang di USB-nya nanti kita bisa masang USB yang ada, slot ada untuk USB yang lain. Maksudnya gimana ini? Jadi gini teman-teman. Nah, ini kan kelengkapannya ya, kita dapat kabel USB ini. Nah, ini kan ada USB 2 ya. Jadi kita masukin USB 1. Kemudian ini nanti masukkan ke laptop untuk powernya, maka ini bisa digunakan untuk USB juga. Jadi flash disk atau mouse itu nanti bisa dimasukkan ke sini, bisa terhubung. Kemudian di sini kalau dua tombol ini, jadi satu tombol itu untuk 4 kipas dan satu tombol ini untuk satu kipas yang berada di tengah ini. Nah ini kalau dilihat bahannya teman-teman, jadi yang ini tuh kayak kasa, jadi bukan dari plastik, ini kayak apa namanya, kayak besi ya, dari besi ya. Jadi kalau dilihat dari fisiknya itu kelihatan kuat. Kemudian ini nanti ada ganjal untuk laptop, jadi laptopnya itu biar nggak jatuh. Ini terbuat dari plastik keras. Ini juga dari plastik keras. Kalau di bagian bawah, nah ini kelihatan ya, ada kipasnya, kipas kecil itu 4, kemudian kipas besar itu 1. Kemudian di sini ada karet pengganjal. Ini juga ada karet pengganjalnya, itu ada 4 buah. Kemudian di sini bisa ditegakkan gini ya. Nah ini, jadi ini ada penyangganya ini dari yang ini dari besi ini. Nah, jadi nanti bisa posisinya itu bisa apa namanya, lebih meninggi, itu juga bisa, misalkan gini. Nah oke, kita cobalah pasang ke laptop ya teman-teman. Nah ini teman-teman, jadi kita udah masang ini. Kemudian kita masukin ke portnya, satu port. Mana ini? Sini ya. Kemudian kita hidupin laptopnya. Nah ini setelah hidup, nah di sini itu ada tombol, yaitu milih ya teman-teman. Nah ini jadi kita tekan gini. Oh ini kipas yang besar, jadi kipas yang besar yang hidup. Kemudian yang ini itu 4 kipas yang lain, jadi ini satu-satu ya. Jadi ini bisa milih yang kecil atau milih yang besar, atau dua-duanya dihidupin. Nah ini kalau lihat suaranya itu enggak terlalu berisik kok teman-teman. Nah ini ada satu USB, nanti bisa dipasang flash disk kalau mau. Jadi flash disk ketika dipasang nanti bisa terhubung ke laptop. Nah jadi kita coba teman-teman ya, kita matikan dulu aja. Jadi kasusnya gini teman-teman, laptop ini tuh panas.
karena kipasnya itu bermasalah. Kipasnya itu sebenarnya masih muter, cuma putarannya itu lemah, jadi ininya gampang panas. Biasanya kalau untuk kerja berat itu suhunya itu sampai 90 derajat Celcius. Itu pernah aku coba kalkulasi pakai MSI ini. Nah, ini suhu biasa tenang tanpa ada software yang dibuka, tanpa ada aplikasi yang dibuka, itu saja sudah 69-67. Kalau suhu normalnya komputer biasanya kalau tidak terbuka itu sekitar 40-50 ya, dan ini 66. Nah ini kan udah kelihatan panasnya berlebih ya, atau overhead. Nah ini kita coba buka software ya, beberapa aplikasi ya. Ini kemudian ini Illustrator sama ini Chrome. Nah ini aku coba lihat. Nah ini suhunya itu kelihatan naik ya, itu sampai 78, 76. Nah ini bisa dibilang ini panas, cukup panas. Nah ini cukup panas ya, ini udah agak anget ini. Nah ini kita coba tunggu dulu sampai seberapa nanti suhunya. Nah ini teman-teman, kalau kita kerja itu suhunya sampai 84-an ya, jadi ini cukup tinggi. Nah ini suhunya itu tinggi. Nah ini kita coba hidupin, kita colokin, kita hidupin semua kipas. Nah ini kemudian kita tunggu. Nah ini teman-teman, setelah kita nunggu beberapa menit, yang tadinya itu sekitar 80 lebih, ini suhunya itu turun hingga sekitar 68 derajat Celcius ya, naik turun. Jadi turunnya itu sekitar 10 derajat Celcius. Nah artinya apa teman-teman? Jadi cooling pad kipas yang berada di bawah laptop itu, pendingin itu bisa memberikan pendingin yang cukup signifikan lah istilahnya. Jadi kita lihat kalau dalam software pengukur panas ini, jadi yang awalnya tadi sekitar 80, sekarang suhu stabil itu 65, 66, 67, 68. Dan kita masih buka ini Adobe Illustrator, kemudian beberapa tab di Google Chrome ini. Nah jadi kalau aku sih rekomendasi ya pada teman-teman, terutama bagi teman-teman yang kerjanya laptopnya itu untuk kerja berat seperti desain grafis, untuk rendering video, untuk untuk edit video. Jadi teman-teman silahkan beli cooling pad atau papan pendingin yang berada di bawah laptop ini, karena dengan suhu laptop yang selalu terjaga stabil itu akan membuat laptop awet, dan tentunya kinerja laptop juga semakin baik teman-teman. Karena kalau teman-teman laptopnya itu panas bisa overheat, dan kalau panas itu biasanya itu akan melamban ini. Jadi nggak hanya masalah RAM atau masalah CPU-nya saja, tapi kalau laptopnya itu panas maka laptop juga akan kerjanya itu menjadi melambat. Nah itu mungkin cukup sekian untuk video kali ini, semoga bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Kalau teman-teman suka video ini silahkan klik like dan subscribe supaya juga bisa membantu channel ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat kepada orang banyak. Terima kasih telah menonton, kita ketemu lagi dalam video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itulah teman-teman review dan fungsi dan efektivitas dari penggunaan coolpad pada laptop ini. Jadi kesimpulannya itu lumayan, coolpad ini bisa menurunkan panas yang berlebih dari laptop, dan aku rekomendasikan kepada teman-teman, meskipun laptop teman-teman itu dalam kondisi yang bagus, dalam arti pendinginnya itu bekerja dengan baik, akan tapi teman-teman juga kalau ada budget lebih bisa membeli coolpad semacam ini supaya bisa menjaga performa laptop menjadi lebih baik dan juga berumur panjang. Terima kasih telah menonton, kita ketemu lagi dalam video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.